warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu mau kasih hadiah semangat buat kalian. Kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anakku kelas 5? Kalian menjawab, luar biasa, alhamdulillah. Oke? Oke. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Atika Trisnasari ya. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Atika sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, untuk presentasi kali ini, apakah semuanya sudah hadir di Zoom meeting? Nanti kalau Bu Sinta panggil nama kalian, nanti tolong jawab hadir ya, oke? Oke. Jangan lupa kalian mengisi presentasi di Google Form yang Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Terima kasih anak-anakku kelas 5. Iya, semuanya sudah bergabung di Zoom meeting pagi hari ini. Wah, keren banget semuanya sudah hadir. Tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, jangan lupa anak-anakku juga selalu menjaga kondisi tubuh dan selalu mematuhi protokol kesehatan karena hari ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Mengenai aturan kelas online di Bu Sinta, kita juga sudah bersama-sama bersepakat. Kita lebih semangat dan selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sikap siap ya. Ya, tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Masih ya, kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya kita membahas tentang pergolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian Ibu ingin bertanya juga kepada anak-anakku kelas 5. Hewan apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Ayam. Kucing. Iya, Bebek. Iya, bebek, Kambing. ayam, kucing, sapi, ada Ikan. Ikan ya ada. Nah, apakah kalian mengetahui daur hidup dari hewan yang kamu temui tersebut? Belum, Bu. Dengan mencermati teks bacaan mengenai daur hidup hewan, nantinya kalian dapat menganalisis daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian kalian dapat membedakan daur hidup mana yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan nanti kalian juga mengamati sebuah gambar dan video daur hidup hewan. Kalian dapat membuat diagram dari daur hidup hewan yang berbeda. Dan yang terakhir, kalian juga nantinya dapat mempresentasikan hasil dari pengamatan daur hidup hewan yang berbeda. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Apa yang kalian lihat? Burung. Kucing. Ular. Burung, ada yang sedang menyusui, kemudian ada ular yang sedang Menetas. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan mengenai daur hidup hewan. Ibu boleh meminta salah satu siswa untuk membacakan teks tersebut? Ada yang ingin? Boleh. Oke, Mbak Atika, Saya, Bu. silakan. Nanti teman-temannya menyimak ya. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Iya, betul. Terima kasih Mbak Atika Trisnasari. Bacanya sudah lancar dan bagus. Nah, mengenai daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Nah,
Ibu akan menjelaskan hewan yang mengalami metamorfosis terlebih dahulu. Nah, hewan yang bermetamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya berkembangnya. Metamorfosis sempurna melewati 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, pupa, dan imago atau hewan di. Iya, terima kasih. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Kalian lihat ya, kalian cermati bersama ya. Nah, tadi Profesor sudah menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu. Yang pertama itu adalah kupu-kupu akan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat. Kemudian ulat menjadi pupa atau kepompong. Dan selanjutnya akan masa istirahat atau sebagai persiapan menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada juga daur hidup kata. Ada yang ingin menjelaskan daur hidup kata itu? Silakan Mbak Lydia. Saya, Bu. Iya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas menjadi berudu yang hidup di air. 3 minggu kemudian tumbuhlah kaki belakang pada berudu atau berudu berkaki. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan menjadi katak dewasa. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna. Hewannya apa saja? Yang pertama ada Kupu-kupu. Selanjutnya ada Katak. selanjutnya alat dan Nyamuk. nyamuk. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, hewan ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Larva itu ulat dan pupa itu adalah kepompong. Nah, yang pertama, metamorfosis tidak sempurna itu ada pada daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini mirip seperti kecoa dewasa, hanya saja warnanya itu berbeda. Tapi nimfa itu beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Kemudian ada juga daur hidup capung. Ada yang ingin menjelaskan mengenai daur hidup capung? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Atika. Capung itu berkembang biaknya dengan bertelur. Terus dia sama seperti kecoa. Telur capung menetas menjadi capung muda atau nimfa. Setelah itu, dia mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali. Capung berubah jadi capung dewasa. Nah, Ibu juga ingin bertanya, adakah hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk? Ada tidak? Ada, Bu. Nah, coba jelaskan mengenai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Mbak Iva ya tadi yang menjawab ya? Iya. Tolong jelaskan Mbak Iva. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa, Bu. Jadi yang berubah cuma ukuran tubuhnya. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan. Daur hidup ikan itu dia akan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur ikan itu menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Sehingga bentuk ikan muda dan ikan dewasa itu tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian juga ada daur hidup kadal. Sama seperti ikan juga berkembang biaknya dengan cara bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi kadal muda dan kemudian kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa. Hewan ini memiliki daur hidup yang berbeda-beda.
Kebanyakan hewan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Kemudian hewan lain ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem ya, anak-anak kelas 5. Iya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan memilih 3 kelompok atau membagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok pertama dipimpin oleh Mbak Jati, kemudian kelompok kedua Mbak Ifah ya, dan yang terakhir kelompok ketiga nanti Mbak Ridia. Mbak Ridia ada di Zoom meeting? Masih ada ya? Ada, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu tunggu 15 menit. Ini untuk Baik. peserta didik yang tugas pertama dan ini yang tugas kedua ya. Baik, Bu. Belarang itu memiliki proses metamorfosis tidak sempurna karena dia melalui tahap telur yang langsung menetas menjadi nimsa dan bertumbuh menjadi belalang dewasa atau imago. Kemudian fakta menarik dari belalang apa saja? Fakta menariknya di lingkungan sekitarmu, Mbak Iva. Belalang menjadi musuh para Musuh petani, Bu, karena merusak tanaman milik petani. Jadi belalang itu termasuk hama. Iya, betul sekali. Belalang itu termasuk hama ya. Oke. Pertama, kita tadi membahas daur hidup, Bu. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Kemudian Terus Hewan yang tadi mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Nah, Mbak Atika, terus metamorfosis tadi kan dibagi 2, ada metamorfosis sempurna. Nah, itu tuh terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. kemudian yang metamorfosis tidak sempurna tadi terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda ya setiap perkembangannya. Betul Mbak Ya. Atika? Betul, Bu. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa. Kemudian hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja. Nah, Iya. untuk evaluasi hari ini, Ibu ada soal. Ada 2 soal. Yang pertama, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kemudian yang kedua, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan di bawah ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang daur hidup hewan, Ibu. Iya, Metamorfosis. Hidup iya. hewan, Bu. Ya, betul sekali mengenai daur hidup hewan ya. Nah, apakah kamu senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang banget. Oh, senang Senang, banget Bu. lah. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang sudah kita lewati pembelajaran pada pagi hari ini. Berkelompok. Oh, kelompok, iya Mbak Devi menjawab kelompok. Berdiskusi, Ibu. Iya. Nah, apakah di sini Ibu mempunyai soal untuk kalian kerjakan bersama orang tua kalian ya? Nah, Oke. kemudian untuk yang terakhir, jangan lupa anak-anakku semua, kali ini kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19, sehingga kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kelas 5 ya. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Ibu mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.